Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita di Sakera Santai bersama Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan. Bintang tamu kita kali ini adalah Bapak Kasubag kita, yaitu Bapak Haji Abdul Wafi, SPD MPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, bukan bintang tamu lah. Gimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat-sehat ini. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu ya. Mumpung ada Pak Kasubag kita, mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol tentang berita yang lagi hangat-hangatnya saat ini Bapak, yaitu tentang pendataan P3K. Apa mungkin ada juga di Kementerian Agama ini Bapak tentang pendataan P3K? Oh iya, Bapak. Ya baik, saya sapa dulu ya pemirsa dari podcast Sakera Santai bersama Kementerian Agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa podcast Sakera Santai bersama Kementerian Agama yang berbahagia, memang seperti apa yang ditanyakan tadi terkait dengan apakah betul di Kementerian Agama ini ada pendataan P3K ya. Itu sebenarnya begini, memang ada surat ya, surat terkait dengan pendataan itu, tetapi bukan pendataan P3K bukan ya. Ya, yang betul itu pendataan tenaga non ASN ya. Pendataan tenaga non ASN yang memang di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan ini juga ada. Dan itu tidak hanya di Kementerian Agama, sepertinya di semua instansi, baik itu di instansi pusat maupun di instansi daerah. Itu yang ada. Jadi bukan P3K Bapak ya, tapi pendataan tenaga non ASN. Ya. Jadi siapa saja Bapak yang bisa didaftarkan ke pendataan ini Bapak? Terus apa mungkin ada kriteria khusus bagi pegawai kita ini yang sudah lama mengabdi tapi belum diangkat gitu Bapak? Ya, betul. Saya sampaikan dulu dasar dari pendataan tenaga non-ASN di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan ini. Yang pertama dasarnya itu dari Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB RI, yaitu nomor B/M/SM.01.00 itu tahun 2022 tertanggal 22 Juli 2022. Itu hal pendataan tenaga non ASN di lingkungan instansi pemerintah. Ini yang ditujukan atau dialamatkan kepada para pejabat pembina kepegawaian atau PPK, baik instansi pusat maupun instansi daerah. Ini ditandatangani oleh PLT Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yaitu Bapak Muhammad Mahfud MD. Kemudian dasar yang kedua itu surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Ini tanggalnya 24 Agustus 2022 dengan nomor B5251-13-3-KP.00.1/8/2022. Hal sama yaitu persiapan pendataan pegawai non ASN. Nah, jadi ini dialamatkan kepada seluruh kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota se-Jawa Timur, ditandatangani secara elektrik oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, yaitu Bapak Dr. Haji Husnul Marom. Jadi sama sekali tidak menyinggung tentang pendataan P3K ya. Dan dikuatkan juga khusus lingkup Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan diterbitkan surat oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan. Ini nomor B4644 KK 13.22.1 KP 00.1/08/2022 tanggal 25 Agustus 2022, yaitu perihal persiapan pendataan pegawai non ASN di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan. Kemudian terkait dengan juga pendataan ini, hasil rapat melalui Zoom meeting dengan Biro Kepegawaian Sekjen Kementerian Agama RI pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 jam 13 WIB yang membahas tentang pendataan non ASN di lingkungan kantor Kementerian Agama RI tahun 2022. Itu yang menjadi dasar. Kemudian terkait dengan surat Menpan RB ini memang ya
membahas tentang pendataan non-ASN di lingkungan instansi pemerintah ini berdasarkan dari pemberlakuan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen PPPK yang mewajibkan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah terdiri dari dua jenis kepegawaian, yaitu PNS dan PPPK. Itu sampai dengan tanggal 28 November 2023. PNS dalam artian pegawai negeri sipil, dan P3K tadi itu PPPK maksudnya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja itu. Nah, pada prinsipnya ini dalam rangka mewujudkan kejelasan status karir dan kesejahteraan pegawai yang ada di instansi pemerintah, sehingga pemerintah ada menerbitkan beberapa peraturan itu, sehingga pada setiap pembina kepegawaian agar melakukan pemetaan pegawai non-ASN, sehingga bisa diartikan pendataan ini dalam rangka untuk pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing. Dan bagi yang memenuhi syarat ini dapat diusulkan diikut sertakan atau diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS atau maupun PPPK tadi atau P3K itu. Berarti berbeda Bapak ya antara P3K dengan pendataan non-ASN ini. Berarti pendataan non-ASN ini lebih luas Bapak ya dengan P3K ini Bapak ya. Betul. Jadi pendataan non-ASN ini dalam rangka pemetaan oleh Menpan RB untuk memberi kesempatan mengikuti seleksi calon CPNS, ya, calon PNS maupun PPPK. Nanti kan semuanya itu menjadi ASN dua-duanya itu. Terus siapa saja Bapak yang bisa mendaftar di pendataan ASN ini Bapak? Kalau dari kriteria yang diterbitkan oleh Menpan RB atau persyaratan-persyaratan yang disampaikan oleh Menpan RB sesuai dengan surat tanggal 22 Juli tersebut, yang pertama itu mereka tenaga honorer kategori 2 yang sampai saat ini belum terekrut dalam CPNS ataupun P3K sendiri itu, yang sekarang memang sudah terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara dan pegawai non-ASN yang telah bekerja pada instansi pemerintah itu semuanya terdata. Jadi ada dua, pertama yaitu tadi yang disampaikan tenaga honorer K2 yang terdaftar dalam database BKN, dan juga pegawai non-ASN yang telah bekerja pada instansi pemerintah sampai dengan saat ini itu. Kemudian jelas ini mereka yang pegawai non-ASN ini yang mendapatkan honor dari pemerintah itu ya. Honor dari pemerintah maksudnya yaitu pembayarannya itu berasal dari APBN untuk instansi pusat seperti kita Kementerian Agama. Berarti yang tidak dapat honor dari pemerintah kan ada Bapak yang tidak dapat honor dari pemerintah itu seperti digaji oleh ruangan masing-masing atau seksi masing-masing, berarti tidak bisa Bapak ya? Tidak bisa itu. Jadi ini harus jelas ada bukti pembayaran dari bendahara kantor atau keuangan, yaitu yang berasal dari APBN bagi instansi pemerintah atau PBD yang dari instansi daerah, tetapi kami tidak ada instansi daerah. Dan juga pembayarannya bukan melalui outsourcing atau pengadaan barang dan jasa baik individu maupun pihak ketiga atau outsourcing tadi. Berarti langsung Bapak ya dari APBN atau APBD ya, berarti Bapak ya? Ya betul. Kemudian itu kriteria yang selanjutnya atau syarat yang ketiga itu diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. Perlu kami sampaikan, unit kerja di sini adalah kepala instansi masing-masing dengan penjelasan yang bisa mulai dari paling atas lah, dari dirjen itu bisa, dari Kakanwil bisa, kemudian terus ke tingkat kabupaten itu ditandatangani oleh kepala kantor Kementerian Agama, bahkan kepala MAN dan kepala MTSN. Kalau kepala MIN itu include dengan atau merger dengan kepala kantor Kementerian Agama di sana. Jadi kalau ada PTT atau GTT yang di MIN itu
Nanti untuk SK-nya biasanya itu dari Kepala Kantor Kementerian Agama itu. Di antara tadi yang disebutkan Bapak, apa mungkin ada prioritas khusus Bapak bagi yang sudah lama sekali mengabdi Bapak, atau sama dengan yang paling baru, misalkan tahun 2019 dia baru masuk, apakah sama prioritasnya dengan yang sudah mengabdi dari tahun berapa, 90 gitu Bapak? Ini dalam rangka pendataan ya, jadi tidak ada prioritas khusus seperti itu. Karena Menpan RB melalui BKN, melalui Biro Kementerian Agama itu hanya mendata jumlah dari pegawai non-ASN yang bekerja saat ini. Jadi dalam kriteria itu masih ketiga ya, saya lanjutkan aja yang keempat itu. Yang keempat Bapak. Ya, masih banyak ini, masih banyak kriterianya. Jadi walaupun dari K2 tadi ya, setelah K2 itu masih ada beberapa persyaratan tidak otomatis gitu, istilahnya tidak otomatis, tidak ada prioritas. Tidak prioritas Bapak ya. Ya, jadi selain persyaratan yang tadi yang diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja itu ada persyaratan lain, itu telah bekerja paling singkat 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021. Ini jelas buktinya nanti yang dibutuhkan dalam bentuk surat keputusan atau SK yang diterbitkan oleh pimpinan unit kerja tadi. Kemudian selain dari itu kriteria yang lain seperti yang ditanyakan tadi, yaitu dalam posisi pendataan ini itu yang didata mereka para pegawai non-ASN yang berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi itu 56 tahun pada tanggal 31 Desember 2021. Itu tentunya. Kemudian selanjutnya yang tidak kalah pentingnya itu wajib masih aktif bekerja sebagai pegawai non-ASN di instansi tersebut sampai periode pendataan tenaga non-ASN di instansi tersebut dilaksanakan. Berarti ini sampai dengan 30 Agustus begitu nah itu, atau Agustus 2022 Bapak. Atau nanti pendataan ini berlangsung sampai 1 Oktober yang mungkin harus aktif sampai 1 Oktober kan begitu. Oktober, Ya, startnya kan 1 September. Ini nanti ada schedule-nya memang untuk gitu, pendataan. ada. Iya, ada schedule. Tahapan-tahapannya Schedule. Bapak ya. Iya, Mungkin gitu. bisa dijelaskan Bapak bagaimana tahapan untuk proses pendataan ini Bapak? Kalau dari tahapan-tahapannya itu memang sudah ditentukan langsung oleh Menpan RB dan juga disampaikan pada pihak BKN dan Biro Kepegawaian Kementerian Agama. Saya mengikuti schedule time dari pendataan non-ASN ini menurut Biro Kepegawaian Kementerian Agama berdasarkan Zoom meeting kemarin, di mana pada 1 September ya, dimulai startnya itu 1 September 2022. Itu memang dilaksanakan rapat koordinasi pembahasan pendataan non-ASN Kemenak itu kemarin sudah dilaksanakan, dan 1 sampai 2 September itu penyampaian data admin sistem aplikasi satuan kerja masing-masing. Artinya apa? Di setiap instansi atau satuan kerja itu ditunjuk menjadi 1 orang untuk menjadi admin, di mana untuk tingkat kabupaten kota Kementerian Agama itu cukup di kepegawaian kabupaten kota. Admin ini ditunjuk oleh pimpinan Satker, ditetapkan oleh pimpinan Satker. Kalau kita itu kemarin sudah menunjuk koordinator kepegawaian sebagai adminnya, dan ini mendapatkan akun login ke sistem aplikasinya. Kemudian dari admin ini juga mengisi formulir admin dalam mengunggah ke sistem aplikasi, sudah dilaksanakan kemarin itu, sehingga adminnya sudah mendapatkan akun untuk pelaksanaan pendataan pegawai non-ASN ini. Gitu. Berarti prosesnya untuk Kemenak Pamekasan ini sejauh mana Bapak ya? Nah, ini untuk kita sekarang ini kan sudah tanggal 8 September. Memang tanggal 2 sampai dengan 9 September 2022 itu prosesnya ini adalah input data awal dari pegawai non-ASN pada sistem aplikasi Kementerian Agama. Jadi kemarin admin itu dari seluruh rangkaian proses pendataan pegawai ini itu
sudah melakukan input data awal berdasarkan data yang telah dikirim oleh masing-masing pimpinan unit kerja, baik itu Kepala Kantor Urusan Agama, dari Kepala MAN, Kepala MTSN, dan Kepala MIN, itu diinput ya datanya, sudah dilaksanakan, bahkan sudah berapa hari ini, mulai tanggal 2 kemarin ya, input data itu dilaksanakan, sehingga ini mungkin besok terakhir ada input data ini. Memang di sini admin bertugas sebagai pengelola data dari pegawai non-ASN tersebut ya, pada sistem aplikasinya, baik aplikasi Kementerian Agama maupun sistem aplikasi dari BKN nanti itu ya. Jadi saya sampaikan juga, jadi untuk pendataan ini dilaksanakan oleh admin dari Kemenak yaitu UP, sehingga para mereka tenaga non ASN tidak perlu khawatir untuk menginput sendiri. Nanti ada proses lebih lanjut masalahnya yang harus menjadi tugas sendiri. Di mana nanti pada tanggal 10 yaitu ya, tanggal 10 dari proses selanjutnya 10 September 2022 ada proses import data pegawai non ASN pada sistem aplikasi BKN. Artinya data yang diinput oleh admin di instansi Kementerian Agama itu diimpor ke aplikasi BKN. Itu pada tanggal 10. Belum, masih impornya belum, masih tanggal 10 nanti. Setelah itu baru tanggal 11-nya sampai tanggal 11 sampai dengan 30 September 2022 itu dari pegawai non ASN yang telah diinput datanya itu membuat akun pendaftaran dan melengkapi unggah data kelengkapan pada sistem aplikasi dari BKN tersebut. Berarti diunggah sendiri-sendiri Bapak? Ya, ini harus dikerjakan masing-masing. Kepegawaian Bapak ya, bukan ya? Bukan. Jadi pihak admin hanya menginput data awal tadi itu ya. Sehingga di sana hanya mendaftarkan tenaga dari non ASN atau pegawai non ASN yang masih aktif bekerja sampai dengan saat ini dan yang memenuhi persyaratan pendataan tenaga non ASN berdasarkan peraturan-peraturan yang ada. Terus begini Bapak, di sini kan saya dengar tadi penjelasan dari Bapak kan dari yang diangkat oleh unit kerja paling rendah itu kepala kantor atau kepala MTSN atau MAN Bapak ya. Yeah. Kan banyak ini Bapak pertanyaan di luar itu, apakah ini kan termasuk guru Bapak ya? Yeah. Itu apakah yang dari sekolah swasta itu bisa mendaftar Bapak? Apa bisa ikut pendataan ini maksud saya gitu Bapak? Kategori dari sekolah swasta berarti SK-nya dari yayasan. Dari yayasan. Nah, ini. Itu gimana Bapak? Kalau SK-nya dari yayasan ini sudah jelas tidak bisa, karena di sini sudah dijelaskan melalui surat Menpan RB bahwasanya surat keputusan itu diterbitkan oleh pimpinan unit kerja. Artinya di sini penjelasannya lebih lanjut, pimpinan unit kerja dalam artian kepala kantor Kementerian Agama atau kepala MAN, kepala MTSN. Soalnya banyak pertanyaan ini Bapak ya, tentang itu. Kalau yayasan ya tidak bisa, ya itu. Nanti juga ada tahap terakhir kok, 1 Oktober itu 22 ada uji publik hasil pendataan dari pegawai non ASN ini. Ini semuanya bisa kita cek nanti di website Kemenak gitu ya. Berarti nama-namanya nanti bisa dicek siapa saja yang bisa ikut gitu Bapak ya di pendataan ini betul. Bapak ya. Jadi bisa kita cek bersama itu sehingga ada mungkin ruang bagi mereka yang sudah yakin itu melengkapi persyaratan tetapi tidak masuk, ada ruang untuk konsultasi, biasanya ada. Apa mungkin nanti ada revisi gitu Bapak ya, mungkin misalkan dia merasa saya sudah lengkap melengkapi ternyata masih kurang, itu berarti masih ada jeda waktu untuk merevisi datanya itu berapa ya? Insya Allah ada nanti setelah tanggal 1 itu, makanya ada uji publik ini dalam rangka untuk melihat apakah memang yang sudah memenuhi kriteria itu sudah masuk apa tidak. Itu ada waktu lah untuk memperbaiki atau untuk menambah data sekiranya itu ada kekurangan itu. Berarti ada tesnya Bapak ya? Kira-kira kapan Bapak? Mungkin bisa kasih bocoran Bapak? Tesnya kapan gitu Bapak? Ini yang perlu kita luruskan. Jadi kembali pada surat awal tadi, memang ini hanya sekedar pendataan. Ya. Jadi dalam proses saat ini, dalam hal ini memang hanya untuk pendataan seberapa ya. Jadi saya kembali pada surat Menpan RB, yaitu pendataan pegawai non ASN ini
dimaksudkan untuk melakukan pemetaan dan mengetahui jumlah pegawai non-ASN gitu, Bapak, di lingkungan Kementerian Agama tentunya kalau kita. Belum sampai menuju ke tes P3K atau CPNS-nya, belum, Bapak, ya? belum. Bapak, Ini hanya sebatas untuk pemetaan. Ya mudah-mudahan saja nanti ini dari hasil pendataan ini dari Mimpan RB ada pemetaan untuk kepelingan ke CPNS mungkin atau tidak P3K, karena untuk apa peraturan perundang-undangan yang telah saya sebutkan tadi, yaitu terkait dengan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 itu hanya ada 2 jenis kepegawaian, yaitu PNS dan P3K. Hanya itu nanti, sehingga mungkin data ini dijadikan dasar untuk pemetaan ke arah sana. Namanya sudah pemetaan, sehingga mudah-mudahan aja nanti pertama ada rekrutmen CPNS, ini mudah-mudahan ya. Yang kedua, mudah-mudahan betul yang ditanyakan, mudah-mudahan ada rekrutmen untuk P3K itu. Nah, berarti Bapak ya, bisa saya simpulkan di sini Bapak ya, bahwa sekarang ini ternyata bukan pendataan P3K tapi pendataan pegawai tenaga non ASN yang nantinya itu bisa untuk P3K atau untuk ke pegawai negeri sipil. Terus yang bisa mendaftar adalah tenaga honorer K2 yang belum dapat jadi pegawai ASN atau PNS. Terus yang kedua adalah pegawai yang telah bekerja sampai dengan saat ini, yang punya SK dari minimal kepala kantor Bapak ya, atau kepala min atau man. Terus paling sedikitnya bekerja 1 tahun. Terus berusia paling rendahnya 20 tahun dan paling tingginya 56 tahun per 30 Desember 2021. Dan wajib masih aktif sampai dengan 1 Oktober 2022 Bapak ya. Iya. Terus yang pegawai yang diangkat oleh yayasan, terutama guru ini atau GTT di yayasan tuh, mohon maaf masih belum bisa Bapak ya, sesuai dengan PAN RB yang telah dijalankan oleh Bapak Kasubag lagi. Mungkin ada pesan-pesan dari Bapak itu untuk yang sudah terdata ini Bapak, ini nih agar bisa rekrut gitu Bapak, mungkin nantinya kalau ada tes-tesan itu loh Bapak ke P3K atau ke PNS gitu Bapak. Ya, saya pesan dalam hal pendataan ini saja dulu, yaitu dalam hal ini yaitu untuk para tenaga non ASN yang jelas nanti ada tugas ya yang harus disiapkan. Yang dari beberapa tugas itu ada sumber data yang harus disiapkan. Yang pertama dari instansi ini ada 2, yaitu SK sebagai dasar bekerja di instansi tersebut, kemudian bukti pembayaran yang memang hanya ada di bagian keuangan atau bendahara. Bukti pembayaran yang dimaksudkan yaitu dengan mekanisme APBN atas tenaga ASN ini berdasarkan SK tersebut tadi. Dari tenaga ASN sendiri disiapkan yang telah datanya terinput, yaitu kartu tanda penduduk atau KTP, kemudian pas foto terbaru, kemudian ijazah pendidikan yang dimiliki. Ketiga syarat ini dibutuhkan juga nanti pada saat pembuatan akun, di mana untuk pembuatan akun bisa diakses di HTTPS itu pendataan non ASN. Kalau ini nyambung ya, non ASN ini nyambung, terus .bkn.go.id itu. Gitu Bapak ya, sudah ada situsnya Bapak ya. Sudah ada itu nanti, cuma ini portal ini masih buka nanti tanggal berapa tadi untuk ya itu untuk 11 September itu untuk membuat akun. Jadi nanti dari tenaga non ASN yang sudah terinput datanya itu akan diberikan akun melalui kepegawaian, sehingga dengan akun itu bisa masuk pada aplikasi BKN untuk menambah beberapa kekurangan data yang memang selama ini masih belum diminta. Di antaranya nanti mungkin ijazah, juga terkait dengan beberapa identitas diri dari pribadi ASN itu nanti bisa dilihat sendiri. Nah, sehingga saran saya ya upayakan ini betul-betul untuk dipenuhi. Seandainya memang tidak ada kemampuan
dalam bidang IT, ya mohon maaf, tetapi saya rasa semuanya sudah bisa. Seandainya tidak bisa, jangan dipasrahkan penuh pada yang membantu. Ya kalau minta bantuan harus didampingi betul, sehingga datanya betul-betul akurat dan tidak ada kekurangan, sehingga seandainya nanti sudah tercover atau sudah diinput ke BKN, data itu betul-betul sudah valid. Itu. Kemudian selanjutnya, saran yang selanjutnya, kita berdoa bersama-sama. Itu mudah-mudahan semuanya ini ya ada ending yang menyenangkan, tidak hanya sekedar pendataan saja. Minimal ada rekrutmen CPNS, paling tidak P3K ini betul-betul realisasi seperti yang disampaikan atau ditanyakan tadi, tidak hanya di data saja, sehingga ada ending yang menyenangkan. Dan nanti mudah-mudahan semua yang ada di data ini ya bisa menjadi ASN melalui beberapa proses dan tahapan tentunya, entah itu melalui tes atau bagaimana, itu saya tidak tahu persis. Kalau memang ada tes, ya mudah-mudahan nanti semuanya diberi kelancaran itu. Amin. Dan intinya memang mudah-mudahan yang enak lah itu, yang menyenangkan itu. Ya kita berdoa bersama-sama saja itu kita. Ya. Saya rasa penjelasan dari Pak Kasubag tadi sudah sangat jelas sekali. Ya begitu ya. Terima kasih banyak Bapak atas penjelasannya. Sama-sama. Dan saya mohon maaf kalau memang ada beberapa hal yang kurang jelas. Ya bisalah saya memberikan penjelasan di Mungkin nanti forum lain ada itu. podcast selanjutnya untuk Boleh, siap. Bapak Siap. apa namanya? Untuk kelanjutan Ya, dari untuk proses ini. kelanjutan Siap. Semoga saja Ya. ada kelanjutannya lagi Ya, sampai ya. ke jenjang tadi Bapak P3K atau CPNS Bapak. Ya. Nanti kita undang lagi Pak Kasubag ke sini. Atau dalam proses ini bisa kontak kami di 08 123 3188802. Itu kami akan membantu memberikan informasi sekiranya ada hal yang kurang jelas, atau langsung menghubungi pihak kepegawaian di kantor Kementerian Agama kalau terkait dengan instansi Kementerian Agama. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Sekian bincang-bincang kali ini. Salam Sakera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.